Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihad Fikri. Saya dari kelas manajemen A, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah. Pembahasan pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa, ibadat atau ibadah adalah sebuah kata diambil dari bahasa ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti, yaitu perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, ibadah menurut istilah. Secara istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan atau mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lanjut, yang ketiga yaitu ibadah menurut para ulama. Adapun secara istilah syariat, para ulama memberikan terhadap definisi yang beraneka ragam. Apa saja di antaranya? Yaitu di antara definisi terbaik dan terlengkap adalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi, batin maupun yang nampak. Yaitu yang kedua, macam-macam ibadah. Jadi ibadah dalam syariah Islam, ibadah yang merupakan ketundukan atau ketaatan seorang hamba secara khusus kepada Allah diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, ibadah qobiyah. Apa itu ibadah qobiyah? Yaitu setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Selain i'tiqad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bentuk tafakur, merenung. Di dalam pikiran kita merenung seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah, setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, itu termasuk ibadah amaliyah, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ibadah ma'aliyah, yaitu ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Jadi kayak mengeluarkan sebagian dari harta kita lah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam yaitu yang pertama, untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri dan perannya sebagai wakil dan hamba yang dipercaya Allah di bumi. Jadi ini salah satu cara kita untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beribadah, berzikir, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, ketentuan ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah, mardudah, bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Bid'ah itu yaitu yang membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi bid'ah itu
suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang menyerupai syariat. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, ibadah ketaatan hamba pada Allah. Ketaatan adalah suatu nilai yang sangat dipuji agama. Sebab jika tatanan sosial itu diumpamakan sebuah bangunan, maka ketaatan adalah semen yang merekat masing-masing individu batu merah bangunan itu dan melekatnya kepada kerangka bangunan, sehingga bangunannya berdiri kokoh. Keutamaan ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua ia diterima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.